Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada majelis kali ini, yang menyimak, siapapun mereka yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah. Amin. Dimuliakan kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah, Bu. Sebuah kisah di dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan asal-usul kejadian manusia. Manusia pertama kali yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu siapa, Bu? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kata siapa teh? Kata Allah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan ayatnya ya, Bu. Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk yang baru. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian apa jawaban para malaikat terhadap firman Allah ini, Bu, yang kita sering baca dalam Quran surat Al-Baqarah? Maka para malaikat menjawab, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ya Allah, bukankah manusia itu senangnya berselisih? Bukankah manusia itu senang menumpahkan darah? Wa yasfiqud dima, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih menyebut namamu. Kemudian apa jawaban Allah daripada pertanyaan para malaikat ini? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau ketahui. Maka kemudian para malaikat bertasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, Bu. Jangankan kita ya, Bu, siapa kita? Malaikat saja sekelas malaikat bertasbih yang memuji. Pekerjaannya itu memuji, bertasbih, bersujud, ruku, ya Bu ya. Tapi bagaimana dengan kita, Bu? Yang kata malaikat pun senang berselisih, senang menumpahkan darah manusia itu ya. Tapi kenapa Allah menjadikan manusia ini khalifah, Bu?
Maka Allah jelaskan dalam Quran surat At-Tin, bagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kata Allah, wahai para malaikatku, wahai para makhluk yang telah aku ciptakan, sesungguhnya tidaklah aku ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka pantas manusia ini dimuliakan, Bu. Dimuliakan oleh siapa? Dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah dalam Al-Quran, wa karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu keturunan Adam alaihi salam. Tapi Bu, ketika Allah berfirman akan diciptakannya khalifah di muka bumi, kemudian para malaikat pun tunduk dengan semua keputusannya, ada satu makhluk yang tidak merasa, tidak ingin, Bu. Kenapa harus dia? Kenapa harus mereka? Siapakah makhluk itu? Maka dikatakan di dalam Al-Quran di ayat berikutnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Jadi iblis dan para malaikat itu diciptakan sebelum kita, Bu. Mereka sudah ribuan tahun hidup. Mereka sudah lebih dahulu mengenal Allah. Berarti iblis itu, Bu, sebelumnya itu makhluk Allah, hamba Allah. Cuma hanya ketika Allah berfirman akan menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi, kemudian apa, Bu? Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu, bersujudlah engkau kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Sujud apa? Sujud penghormatan. Fasjudu, maka semua mereka tunduk dengan perintah Allah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam itu bukan karena semata-mata apa, Bu, tapi karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis aba wastakbar, illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, dia enggan untuk bersujud. Kemudian Allah ceritakan di dalam Quran surat As-Sad, ya iblis, ma mana'aka ang tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Maka iblis menjawab, Bu, dalam Quran surat As-Sad ayat 75. Nanti Ibu boleh lihat ya, Bu, ayatnya. Maka iblis menjawab, ya Rabbi, wahai Allah, ana khairum minhu, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Kata iblis, khalaqtani min nar, ya Allah, engkau menciptakan aku dari api neraka. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah lumpur yang bau, kata iblis. Kemudian apa, Bu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, keluarlah engkau, palingkanlah wajahmu di hadapanku, kata Allah, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Maka kita senantiasa berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi iblis, Bu, dengan kesombongannya, Bu, bayangkan, Bu, dengan kesombongannya dia bahkan berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia pun menentang, enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dia tetap mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, sabbihisma rabbikal a'la, tidak ada Tuhan yang patut disembah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa, Bu, selanjutnya ketika Allah mengatakan fa innaka rajim, palingkanlah wajahmu dari hadapanku, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Kemudian iblis berkata, Bu, kepada Allah di ayat 80-nya, Bu, di ayat 82-nya iblis mengatakan, faqala fa bi'izzatika, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, sesungguhnya tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan anak cucu dan keturunan
Adam alaihi salam. Tapi ada di antara hambamu yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu, orang-orang yang ikhlas menyembahmu, orang-orang yang ikhlas ketika beramal, orang-orang yang ikhlas ketika dia melakukan perintahmu, maka aku tak akan sanggup untuk menggoda mereka, Bu. Jadi permusuhan antara manusia dengan iblis itu nyata. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat bagaimana wujudnya, bagaimana rupanya, tapi sungguh kata Allah dalam Al-Quran, setan itu adalah musuh kita yang nyata. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah mempunyai pintu-pintu rahmat yang luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana pintu-pintu rahmat Allah sangat luas. Begitupun juga dengan iblis, Bu. Maka iblis akan menggoda manusia dari arah depan, arah belakang, dari arah kanan, dari arah samping. Ini adalah janji iblis, Bu. Sampai hari kiamat dia tidak akan pernah ridho bahwa kita, keturunan anak cucu Adam, memasuki surganya Allah, berada dalam ridho Allah. Ini adalah janji iblis kepada Allah. Maka ketika kita misalnya sudah belajar bagaimana pintu-pintu rahmat Allah, bagaimana pintu-pintu ampunan Allah, Bu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan hanya ada pintu-pintu kebaikan, tapi ada juga yang disebut dengan pintu-pintu keburukan, pintu-pintu syaitan. Apakah pintu-pintu tersebut? Bagaimanakah? Apakah kita bisa memasukinya? Bisakah kita terhindar dari pintu-pintu ini? Apalagi hari ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita harus banyak waspada, Bu. Maka hindarilah pintu-pintu keburukan ini, pintu-pintu syaitan ini. Bagaimana pintu-pintu ini? Insya Allah inilah yang akan menjadi kajian kita pada sore hari ini, insya Allah. Pintu-pintu syaitan dijelaskan di dalam berbagai kitab, salah satunya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi pintu-pintu syaitan itu menjadi 4. Ada juga seorang pakar ilmu hadis, itu Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah membagi ada 8 pintu syaitan. Tapi karena terlalu banyak ya, Bu, mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pada sore hari ini akan saya bahas atau akan saya sampaikan 4 yang menjadi pintu-pintu syaitan yang harus kita waspadai. Yang pertama, pintu syaitan adalah masuk lewat hati seorang manusia yang merasa dirinya itu punya sifat sombong. La tamshi fil ardi maraha, wahai hamba-hambaku, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya apa yang aku berikan kepadamu, apa yang engkau pakai, ilmu yang aku titipkan, harta yang aku titipkan, semuanya bukan milikmu, kata Allah. Milik siapa ya Allah? Lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya apa yang ada pada diri kita semuanya hanyalah amanah, hanyalah titipan. Allah lah pemilik segalanya. Lillahi, bagi Allah lah, ma fis samawati, apapun yang ada di atas langit dan seluruh isinya termasuk makhluknya, wal ard, begitupun kita. Jangankan segala yang ada melekat pada hati kita, kita pun milik Allah. Kenapa? Ya memang kata Allah seperti itu. Maka ketika kita pulang menghadap Allah, apa yang kita ucapkan? Inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innana itu sebetulnya itu innana Bu asal katanya. Hanya jadi innana itu sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami, inna lillahi milik Allah. Inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah raji'un kami akan dikembalikan. Manusia berasal dari tanah yang kotor. Manusia berasal diciptakan oleh Allah dari tanah. Kata siapa yang tadi firman Allah? Kata iblis, ana khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada dia, kepada Adam? Padahal engkau menciptakan Adam dari tanah yang bau gitu ya Bu, yang kotor. Sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Api mempunyai kekuatan, api itu tinggi kata syaitan. Maka pantas dia merasa sombong. Maka hati-hati Bu, sifat takabur, sifat sombong adalah salah satu celah pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah kisah dalam Quran surat Al-Kahfi, kisah pemilik 2 kebun. Surat Al-Kahfi ini sering kita baca. Betul? Ibu sering membaca? Seringnya sepertinya berapa persen? 20% apa 10%? Jangan tinggalkan membaca Quran surat Al-Kahfi ya Bu, baik dari malam Jumatnya atau dari hari Jumatnya. Jangan tinggalkan, karena barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka dia akan disinari 2 cahaya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Apa maksud disinari 2 cahaya Bu? Maksud disinari 2 cahaya itu hidupnya akan selalu dibimbing untuk melakukan kebaikan, hatinya akan selalu lembut untuk beribadah, dia hatinya ringan, lisannya ringan untuk membaca Al-Quran, tangannya ringan untuk berbuat baik. Itulah yang disebut dengan disinari dari Jumat ke Jumat. Maka jangan biarkan kita membuka celah setan masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam Quran surat Al-Kahfi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang insya Allah kisah ini akan membawa hikmah buat kita Bu ya, insya Allah. Bagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ceritakanlah kisah ini kepada umatmu supaya mereka mendapatkan pelajaran. Ada 2 orang pemuda yang Allah uji, yang satu diuji dengan kekayaan, yang satu diuji dengan kefakiran Bu. Orang yang laki-laki yang diuji dengan kekayaan, dia memiliki 2 buah kebun. Di situ disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi, disebutkan bahwa laki-laki yang mempunyai 2 kebun itu mempunyai kebun anggur Bu. Anggurnya lebat, ada pohon kurma juga, pokoknya tanamannya subur, kemudian airnya jernih, bahkan air yang mengalir untuk mengairi tanaman-tanamannya itu bagus. Wah, subhanallah, sampai bagusnya tanamannya itu lebat, setiap memanen buahnya banyak, dia bisa menghasilkan kekayaan yang berlimpah ruah dari hasil tanaman kebun tersebut. Kemudian yang pemuda satu lagi Allah uji dengan kefakiran Bu. Dia tidak mempunyai apapun, dia tidak mempunyai kebun, tidak mempunyai, bahkan rumah pun hanya tidak besar mungkin ya Bu. Nah, diuji Bu. Maka saya pernah katakan kekayaan itu adalah ujian, kefakiran pun adalah ujian. Yang kaya bagaimana dia bisa tidak sombong dengan harta yang dititipkan, yang fakir bagaimana dia bisa ikhlas menerima kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si pemuda yang kaya tadi Bu berkata, Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi kepada temannya itu, apa pemuda itu mengatakan apa? Maka pemuda yang kaya itu mengatakan kepada temannya yang satu lagi, ana aktsaru minka malan. Wahai temanku, sungguh ya hartaku ini lebih banyak daripada punya kamu.
Wa'azzu nafaran. Kemudian pengikutku juga banyak karena aku ini orang kaya, banyak harta. Kemudian aku ini kebunku lebat, semua orang memujiku, memuji keahlianku dalam berkebun. Wah, pokoknya dia sungguh sangat sombong. Kemudian temannya, si pemuda yang fakir itu mengingatkan kepada temannya itu, wahai temanku, ingatlah bahwa semua yang kau punya hari ini itu hanya titipan, katanya. Tidak, ini adalah hasil kerja kerasku. Semua harta yang ada pada hidupku hari ini semua adalah hasil kerja kerasku, hasil keringatku. Untuk apa engkau ikut campur mengingatkanku? Kemudian pemuda yang diuji oleh Allah dengan kefakiran ini, dia pun terdiam. Kemudian dia pergi meninggalkan temannya yang sombong itu. Seketika ketika semakin hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, sosok pemuda kaya ini semakin hari semakin sombong dia. Semakin dia berkuasa, semakin dia merasa tinggi bahwa hari itu dialah yang paling kaya di daerah situ, Bu. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi, Bu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu gempa kecil. Kalau kita sering mendengarnya lini ya Bu. Maka gempa kecil ini, Bu, dalam Al-Quran diceritakan sesungguhnya gempa yang kami turunkan ini seketika membuat membuat kebun yang tadinya lebat, buahnya rindang, banyak seketika menjadi hancur semuanya. Buahnya hancur, tanahnya terbelah, kemudian tanah itu menjadi tanah yang kering, tanah yang rusak, tanah yang tandus. Kemudian dia setelah itu menyesali perbuatannya. Maka apa yang dikatakan pemuda yang sombong itu, ya Allah, andaikan dulu aku mendengarkan nasihat temanku bahwa semua ini hanyalah titipanmu. Maka kata Allah, sesungguhnya jika Allah ingin menginginkan sesuatu, mudah saja bagi Allah, tinggal kun fayakun. Fa idza aradallahu bihi syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka hancurlah kebun itu. Kemudian andailah dulu aku mendengar nasihat temanku, maka aku tidak akan menjadi orang yang zolim. Subhanallah. Kisah ini, Bu, mudah-mudahan menjadi gambaran buat kita bahwa segala apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu rupa kita, wajah kita. Ada orang yang sombong dengan wajahnya, banyak. Ada orang yang sombong dengan jabatannya, banyak. Ada orang yang sombong dengan hartanya, lebih banyak. Masya Allah ya Bu. Ada orang yang sombong dengan segalanya, padahal kata Allah, segala rupa wajahmu, tubuhmu, hartamu, ilmumu, segalanya, jabatanmu, semua itu adalah milikku. Semua itu hanya aku titipkan kepadamu. Untuk apa, Bu, Allah menitipkan itu semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana Allah ingin menguji dengan kekayaan itu. Sanggupkah kita untuk tetap beribadah menyembahnya? Sanggupkah kita untuk tetap mengagungkan namanya? Begitupun dengan pemuda yang tadi diuji dengan kefakiran, Bu. Jika ada di antara kita yang diuji dengan kefakiran, ini pun ujian, Bu, sama ujian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, hidup di dunia ini kaya fakir semuanya ujian. Yang kaya itu ujian dengan hartanya, bisakah dia tetap beribadah kepada kami? Tetapkah hatinya bersyukur dengan segala titipan kami? Yang fakir diuji dengan kefakirannya, bisakah hatinya ikhlas dan ridho menerima kehidupannya? Subhanallah ya Bu. Ini rasa takabur ini adalah salah satu sifat syaitan. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan saya lebih baik dari kamu, itu hati-hati, Bu. Disitulah terbukanya celah pintu-pintu syaitan.
tutup rapat-rapat pintu itu, jangan sampai kita merasa tinggi, Bu, karena tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah yang Maha Akbar. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha tinggi. Bahkan, Bu, Allah tidak suka terhadap orang yang sombong. Orang yang sombong ini, Bu, jangankan di dunia, Bu, di dunia sudah dia sengsara, di akhirat apa dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu 3 golongan la yukallimuhumullah, tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah nanti ketika di yaumil qiyamah, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan dirinya dari dosa, khilaf dan salah, wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak akan menatap, menengok, melihat sedikit pun kepada golongan tersebut. Siapakah 3 golongan itu? Yang pertama, imamun zalimun, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, seorang pemimpin yang menzalimi kaumnya, seorang pemimpin yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian golongan yang kedua, siapakah golongan yang kedua? Syaikhun zanin, seorang yang sudah tua renta, Bu, tapi dalam ingatannya itu dia senang sekali untuk berzina. Na'udzubillahi min dzalik, ya, Bu. Terus menerus dia melakukan dosa. Dan golongan yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ailun mustakbirun, seorang yang fakir tapi dia sombongnya luar biasa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jauhkan hati kita dari sifat takabur, sifat sombong, karena sifat sombong ini adalah salah satu pintu masuknya setan ke dalam hati. Kalau sudah setan yang satu bersemayam dalam hati, maka dia akan setan yang pertama masuk ke dalam hati. Jika kita biarkan pintunya itu terbuka, setan yang kedua, setan perempuannya akan masuk. Kalau sudah setan laki-laki dan setan perempuan bersemayam di dalam hati, pasti akan mempunyai anak. Apakah setan beranak? Betul, beranak. Kalau sudah beranak pasti ada cucu. Kalau sudah keluarga setan berkumpul dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan noda yang hitam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hati akan menjadi keras. Maka tidak akan mau untuk menerima nasihat, tidak mau untuk melembutkan hati. Sudah tertutup saja segalanya, merasa dirinya benar. Ana khairum minhu, ana khairum minha, aku lebih baik daripada dia. Ya Allah, kenapa, kata iblis, kenapa harus Adam? Ya Allah, kenapa tidak aku? Ya Allah, padahal aku lebih baik daripada dia. Nah, hati-hati. Bahkan Fir'aun ketika mengatakan kepada kaumnya, Ana, saya Rabbukumul A'la, Tuhanmu yang paling tinggi, sembahlah aku. Begitukah Fir'aun? Begitu dengan sombong, dengan jabatannya. Itulah Fir'aun, sosok Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi hikmah bagi kita pembacanya. Bagaimana dengan Korun? Korun juga sama, Bu. Korun sombong dengan hartanya, Fir'aun sombong dengan jabatannya, bahkan iblis dia sombong dan berani untuk menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah golongan yang pertama, ya, Bu. Jangan sampai dalam hati kita mengatakan bahwa diri kita lebih baik segalanya dari siapapun, tapi rendahkan hati kita di hadapan Zat yang Maha Akbar. Allahu Akbar. Ketika Allah meminta kita untuk sholat, ketika Allah memanggil kita untuk sholat, kita ruku, kita sujud, ini adalah salah satu tanda seorang hamba dia menundukkan dirinya di hadapan Zat yang Maha Akbar. Maka tundukkan diri kita, tundukkan hati kita di hadapan siapa? Di hadapan Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Itulah golongan yang pertama, tutup pintu setan, pintu yang merasa diri kita lebih baik dari orang lain, merasa diri kita lebih segala-galanya dari orang lain. Ketahuilah, ya, Bu, sesungguhnya apapun yang ada dalam diri kita, kata Rasulullah,
itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah. Bisakah kita mengemban amanah ini, ataukah kita akan hancur dengan semua yang Allah titipkan kepada kita, yang menjadikan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pintu yang kedua, Bu, pintu yang kedua itu adalah tamak. Tamak itu apa, Bu? Rakus, serakah, Bu. Nah, maka saya pernah menjelaskan mengenai orang yang tamak ini bukan hanya dilarang dalam Al-Quran, Bu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, Bu, mengancam orang yang tamak ini dengan api neraka yang bergejolak, api neraka yang nyala. Apa firman Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah bagi seorang pengumpat. Siapakah pengumpat itu? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Dia yang terus menghitung-hitung, mengumpulkan hartanya. Terus dia tamak, dia serakah. Maksudnya serakah ini seperti apa, Teh? Apakah misalnya kita tidak boleh bekerja untuk mencari uang? Bukan, Bu. Tapi maksudnya adalah ketika kita bekerja, carilah yang halal. Ketika kita mendapatkan uang, mendapatkan rizki yang diperintahkan Allah untuk dicari, maka jangan sampai kita mendolimi orang lain, ya Bu. Jangan sampai, Bu. Maka ini hati-hati, ini adalah pintu syaitan yang menjadikan hati kita tamak, rakus, serakah. Na'udzubillahi min dzalik. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah ayahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tahukah sesungguhnya mereka yang sering menghitung-hitung, menumpuk harta itu, mereka akan masuk ke dalam neraka hutamah, narullahil muqadah. Ya Allah, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, ya Bu. Jangan sampai, jangankan disimpan atau dimasak di dalam api neraka, Bu. Terkadang tangan kita, Bu, terkena cipratan minyak goreng saja, ya Bu, sudah panas luar biasa, Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Betul, subhanallah, ya Bu. Jangan sampai kita menjadikan diri kita serakah, rakus. Bagaimana pernah saya ceritakan tentang kisah Nabi Isa itu, ya Bu. Nah, akhirnya apa, Bu? Akhirnya gundukan emas yang ada dekat lembah itu tidak ada yang memiliki. Begitulah dengan kehidupan kita, Bu. Jika kita terus-menerus menumpuk tanpa lupa siapa yang memberi kita harta, tanpa lupa kita menyembah kepada siapa, tanpa lupa beribadah kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Wal asri, sesungguhnya demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, manusia itu berada dalam kerugian. Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk apa? Untuk terus mengkaji ayat, untuk terus tadabbur ayat, untuk terus menyuburkan hati kita agar apa, Bu? Agar kita senantiasa ringan untuk melangkah dalam kebaikan. Ringan untuk apa? Untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Tapi hati-hati, Bu, ketika kita beribadah pun setan akan terus mengganggu kita dari arah kanan, arah kiri. Apa godaannya? Sudah kita melakukan sholat, godaannya itu pasti malas luar biasa. Betul? Saya pernah tanya sama ibu-ibu, ibu biasanya hobinya apa, Bu? Belanja, katanya, Bu. Nah, kalau sholat malas luar biasa. Kalau bukan karena kewajiban ini sholat, Masya Allah, malasnya minta ampun. Ada yang seperti itu? Masya Allah. Maka kita berlindung, Bu. Di saat kita malas untuk membaca Al-Quran, di saat kita malas untuk mendirikan sholat, di saat kita malas untuk beribadah, maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ucapkan zikir La ilaha illallah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
sesungguhnya aku berlindung ya Allah kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setan itu hanya bisa menggoda, Bu. Hanya bisa berbisik. Yuwaswisu fi sudurin. Berbisik dalam hati, berbisik ke telinga. Nah, itu bisikan-bisikan keburukan, bisikan-bisikan maksiat, bisikan-bisikan saat kita marah, Bu, marah luar biasa. Nah, itu hati-hati, Bu. Disitulah celah-celah pintu setan akan masuk ke dalam hati. Kak, waspadalah ya, Bu. Waspadalah. Golongan yang ketiga itu adalah al-bakhil, orang-orang yang kikir. Orang-orang yang kikir ya, Bu. Nauzubillahi min dzalik, Bu. Kenapa, Bu? Kita dianjurkan dalam agama kita untuk membantu orang lain, untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersedekah, yaitu tadi. Karena di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak fakir miskin, ada hak orang lain ya, Bu. Bahkan, Bu, lihat, Bu, Allah pernah bertanya di dalam Al-Quran kepada si mayit, Bu. Penyesalan si mayit ketika dia sudah berada di dalam kubur. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Lau akhirtani ila ajal yang qarib. Ya Allah, andaikan Engkau berikan aku waktu sebentar saja ya Allah, kembalikan aku ke dunia, fa'asaddaku, maka aku ingin bersedekah. Maka para ulama tafsir mengatakan kenapa amalan sedekah lebih disukai oleh si mayit, karena dia melihat betapa pahala sedekah itu luar biasa ya, Bu. Sedekah itu akan menolong kita di hadapan Allah. Sedekah itu juga yang akan memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah juga itulah yang akan menjaga diri kita daripada apa, Bu? Daripada azab dan siksa alam kubur. Nanti bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, amalan-amalan kita, itulah yang akan menghalangi kita daripada disiksanya seorang mayit di dalam kubur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya malam yang paling ditakutkan oleh umatku adalah malam pertama di alam kubur. Bayangkan, Bu, kita sendirian, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada anak-anak kita, tidak ada suami kita ya, Bu. Maka pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, akan ada di mana saatnya harta, al-malu wal banun itu tidak berharga, tidak berarti illa man atallah biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ujian-ujian kehidupan dunia. Semoga kita termasuk ya, Bu, termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa apa? Yang senantiasa istiqomah, husnul khotimah di akhir hayat kita. Jadi yang ketiga itu apa? Iya, kikir ya, Bu. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Walaupun dia itu zuhud, tapi dia mempunyai sifat kikir, pelit dan lain sebagainya, Bu. Nah, dia tidak akan pernah masuk syurga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa orang yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dengan sifat kekikirannya? Korun, Bu. Korun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu supaya menjadi gambaran bagi kita betapa dia ini orang yang menzolimi diri sendiri. Asalnya Korun itu merupakan keluarga yang fakir, Bu. Cuma ketika kedatangan rumahnya Nabi Musa alaihi salam, maka dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, inilah keadaanku, lihatlah bagaimana anak-anakku menangis kelaparan, bagaimana istriku hanya memasak air yang di dalamnya ada batu. Lihatlah keadaan kami, rumah kami seperti gubuk ini. Angkatlah tanganmu wahai Nabi Allah, doakan kami agar kami menjadi orang yang kaya. Maka Korun ini kaya ini
doanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi setelah Allah memberikan dia harta, memberikan dia banyak sekali kepingan-kepingan emas, bahkan Bu diceritakan dalam Al-Quran, kunci berangkas kekayaan Qarun itu, kuncinya saja dipikul oleh 10 orang. Bayangkan Bu, kalau kita biasanya kunci lemari gak tahu disimpan di mana ya, ada yang ditaruh di kos kaki, nanti takut ketahuan sama suami. Ada juga misalnya yang ditaruh sampai di mana kunci lemari ditaruhnya ya Bu. Tapi lihat Bu, Qarun itu kunci berangkas kekayaannya dipikul oleh 10 orang. Setiap hari dia berjalan di atas kereta, kemudian di belakangnya itu pengawal-pengawalnya sambil membawa kunci kekayaannya. Bayangkan Bu, kuncinya saja dipikul 10 orang. Bagaimana kekayaan Qarun itu? Tapi apa yang terjadi pada akhir hayatnya? Apa yang terjadi dengan kekayaannya? Qarun meninggal di atas tumpukan emas yang sangat dicintainya. Janganlah mencintai sesuatu berlebihan ya Bu. Janganlah mencintai harta itu berlebih-lebihan. Maksudnya berlebihan itu seperti apa? Ya tadi, mencari harta itu, mencari rezeki itu dengan jalan yang tidak halal, mencari harta dan rezeki itu dengan apa? Dengan menipu orang, mencari rezeki itu dengan apa? Dengan menzalimi orang. Sesungguhnya yang demikian itu tidak akan pernah terdapat keberkahan dalam rezekinya, tidak akan pernah terdapat keberkahan dalam hidupnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Golongan yang terakhir Bu nih. Golongan yang terakhir, pintu syaitan yang terakhir itu adalah tidak ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini ya Allah? Kenapa hidup dia enak sekali ya Allah? Dia itu enak, suaminya sayang, anak-anaknya baik, keluarganya baik. Kenapa ya Allah hidup saya seperti ini? Pasti ada yang mengeluh seperti itu, ada? Masya Allah ya Bu ya. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Bu dalam Al-Quran? Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya aku tahu yang terbaik untukmu. Ada sesuatu yang aku berikan tapi engkau benci, itulah yang terbaik. Ada sesuatu yang engkau benci tapi aku berikan, itu pun juga sama yang terbaik kata Allah. Maka fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah dengan keadaan kita yang seperti ini Bu. Bisa jadi dari semua kehidupan kita yang kita jalani saat ini, disitulah akan ada hikmah terbesar. Disitulah ketika hati kita ridho dengan segala ketentuannya, maka mungkin Allah akan meninggikan derajat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan membimbing hidup kita menuju mana Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus, jalan yang dengan rizki yang kami ais ini ya Allah Engkau ridha, jalan yang dengan harta yang kami makan ini adalah harta yang halal, yang dengan harta ini bisa menguatkan badan kami untuk beribadah kepadamu, yang dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang bisa menjadikan hati kita lembut, ringan langkah kaki kita untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 pintu-pintu syaitan, maka hindarkanlah. Masih banyak Bu pintu-pintu syaitan yang lain ya Bu. Ada syaitan yang sering mengganggu rumah tangga seorang suami dan istri, banyak Bu. Ada juga syaitan yang selalu mengganggu anak kecil, ada Kak. Pokoknya banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, wahai umatku, janganlah engkau bersedih, aku tinggalkan untukmu 2 perkara. Lang tadillu ma tamassaktum fihima, jika 2 perkara ini engkau genggam dengan erat,
maka engkau tidak akan pernah tersesat dalam hidupmu. Apa 2 perkara yang Rasulullah tinggalkan? Kitab Allah wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis-hadis petunjuk keterangan Rasulullah, itulah yang menjadikan hidup kita terang, hidup kita ada jalan, tidak akan sampai tersesat. Bu, sekarang banyak sekali fenomena akhir zaman ya Bu, di mana seorang ibu tega membunuh anaknya, betul? Masya Allah. Di mana seorang ayah sangat kejam terhadap anak perempuannya. Masya Allah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Itulah mereka yang jauh dari cahaya rahmat. Itulah mereka yang jauh dari pintu-pintu kebaikan. Itulah mereka yang selalu membuka pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya Bu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.